Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman, wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah materi keempat untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Madinah, Boyolali. Kita masih menggunakan kitab Ushul Fiqh Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang Al-Qasas, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang hikmah, hikmah dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan tentang Tikrarul Qasas, halaman 52. Tikrarul Qasas bisa juga dibaca takrar, Takrarul Qasas. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Tikrarul Qasas, pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Beliau berkata, minal qasasil qur'aniyah, di antara kisah-kisah di dalam Al-Quran, ma la ya'ti illa marratan wahidatan, ada yang tidak datang kecuali hanya sekali. Mislu qissati Luqman, seperti kisah Luqman. Wa ashabil kahfi, dan juga kisah tentang ashabul kahfi, Wa minha ma ya'ti mutakarriran hasba ma tad'u ilaihi al-hajatu wa taqtadihi al-maslahatu. Dan di antara kisah-kisah tersebut ada yang datang dengan berulang, mutakarriran, hasba ma tad'uhu ilaihi al-hajah, hasba ma tad'u ilaihi al-hajah, sesuai tuntutan kebutuhan, wa taqtadihi al-maslahah, juga sesuai tuntutan kemaslahatan. Wala yakunu hadzal mutakarriru ala wajhin wahidin, dan kisah yang berulang ini bentuknya tidak sama, bal yakhtalifu fit tuli wal qisari wal lini wasyiddati, bahkan berbeda dari sisi fitul wal qisar, dari sisi panjang dan pendeknya, walin wasiddah, lembut dan kerasnya, kalimat penyampaiannya, wa dzikri ba'di jawanibil qissah fi maudi'in, dan penyebutan sebagian sisi-sisi kisah tersebut fi maudi'in, di satu tempat, maksudnya di sebuah surat misalnya, duna akhir, tapi tidak pada tempat yang lain, surat yang lain, Misalnya di surat Al-Baqarah diceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Yahudi, Kemudian di surat yang lain berbeda lagi kisah yang diceritakan tentang beliau. Wa minal hikmati fi hadzal tikrar, di antara hikmah pengulangan kisah ini, beliau menyebutkan ada 5 hikmah. Nah, ini terringkas di tabel, Yang kita buka halaman 14. Al-hikmatu fi tikrari al-qasasil qur'aniyah, hikmah di balik pengulangan kisah-kisah Al-Quran.
Al-ula, yang pertama, bayanu ahammiyati tilkal qissati, penjelasan tentang urgensi, ahamiyah, urgensi atau pentingnya kisah tersebut. Lianna tikraraha yadullu 'ala al-inayati biha, karena pengulangan kisah itu menunjukkan adanya al-inayah, perhatian, itu perhatian dari Allah Ta'ala terhadap kisah tersebut. Jadi jika sebuah kisah diulang-ulang dalam Al-Quran, disebutkan di beberapa surat misalnya, berarti menunjukkan akan pentingnya kisah tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, asaniyah tauqidu tilkal qissati litasbuta fi qulubin nas, penegasan kisah itu agar menetap di hati-hati manusia. Litasbuta fi qulubin nas, tauqidu tilkal qissati litasbuta fi qulubin nas, penegasan kisah tersebut, kisah yang diulang itu agar menetap di hati-hati manusia, ya, agar selalu diingat oleh mereka. Yang ketiga, mura'atu zamani wa halil mukhatabina biha, perhatian, ya, jika sebuah kisah diulang di dalam Al-Quran, maka menunjukkan adanya perhatian terhadap waktu dan keadaan al-mukhatabina biha, orang-orang yang diajak bicara atau disampaikan kisah itu kepada mereka. Walihada tajidu al-ijaza wa syiddata ghaliban. Walihada, oleh karena inilah, tajidu, engkau dapati al-ijaz, ringkas, wa syiddah, dan keras, ya, kalimatnya, ghaliban, pada umumnya, fima ata minal qasasi, pada apa yang datang dari kisah-kisah, fiswar al-makkiyah, pada surat-surat makkiyah. Karena ketika itu orang-orang yang surat tersebut turun ketika mereka masih hidup itu orang-orang yang keras, ya, orang-orang kafir Quraisy. Wal aksa fima ata fiswaril madaniyah, dan kebalikannya pada surat-surat madaniyah. Mendapati kisah-kisah dalam surat-surat madaniyah itu panjang, ya, kebalikan dari ini. Kisah-kisah dalam surat-surat madaniyah panjang dan lembut, karena kaum muslimin ketika itu, ya, orang-orang yang sudah menerima Islam, ya, dan mereka lembut. Nah, berbeda keadaannya dengan awal-awal Islam, ya, yang mana ketika itu masih banyak orang-orang kafir Quraisy yang keras, ya. Kemudian hikmah yang keempat, bayanu balaghatil Quran fi zuhuri hadhil qisas ala hadzal wajhi wa dzakal wajhi ala ma taqtadihi al-halu. Penjelasan tentang balaghah Al-Quran. Al-Quran itu husnul bayan wa quwwatut ta'thir, ya. Penjelasan Al-Quran itu bagus dan pengaruhnya kuat. Di antara hikmah pengulangan kisah menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul memiliki balaghah, penjelasan yang bagus dan kuatnya pengaruh, di mana fi dhuhuri hadhil qisas atau hadhil qasas, di mana kisah-kisah tadi muncul ala hadzal wajhi wa dzakal wajhi, dari atau dalam bentuk yang ini, kemudian muncul lagi atau disebutkan dalam bentuk yang lain, alamat taqtadil hal, sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang terakhir, zuhuru sidqil Quran, nampak atau munculnya kebenaran Al-Quran, wa annahu min indillahi ta'ala, bahwa Al-Quran itu benar-benar dari sisi Allah Ta'ala. Haitsu ta'ti hadhihi al-qasas mutanawwi'ah biduni tanaqud, di mana kisah-kisah tersebut datang mutanawi'ah, dalam bentuk bermacam-macam, ya, berulang dan bermacam-macam bentuknya, biduni tanaqud, ini kurang, ya, biduni tanaqud, pakai bot, tanpa adanya saling kontradiksi.
Ya, kisah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah misalnya, ya, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam tidak bertentangan dengan kisah beliau yang disebutkan di dalam surat Syu'ara misalnya. Ya, pasti semuanya sama. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul datang dari sisi Allah Ta'ala, bukan karangan atau buatan Rasulullah SAW. Ya. Jika Al-Quran adalah buatan manusia, pasti yang didapati ada kontradiksi, ya, saling bertentangan di dalam kisah-kisah yang diulang-ulang itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walau kana min indi gharillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Ta'ala, tentu mereka telah mendapati padanya ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Ya. Kontradiksi, saling bertentangan antara satu ayat dengan yang lainnya. Nah, tapi karena Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala, benar-benar dari sisi Allah Ta'ala, maka tidak kita dapati adanya kontradiksi di dalamnya, ya, termasuk dalam kisah-kisah yang diulang-ulang padanya, ya, semuanya cocok. Nah, demikian hikmah dari pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.